Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal berkenaan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pembelajaran bahasa Inggris ini sebenarnya memiliki berbagai aspek. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tips bagaimana bisa membaca teks berbahasa Inggris dengan baik dan berhasil. Nama saya Riswanto dan saya akan sama-sama kita ikuti apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bahasa Inggris digunakan untuk berbagai kepentingan, khususnya berkenaan dengan tulisan, written text, berkenaan dengan membaca, karena bagaimanapun bahwa kita dihadapkan dengan berbagai teks berbahasa Inggris, walaupun kita bahasa Indonesia, namun bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat penting yang bisa kita pakai pada setiap saat. Kita temukan tulisan-tulisan di berbagai tempat bertuliskan bahasa Inggris, buku masih bertuliskan bahasa Inggris, film bertuliskan bahasa Inggris, kemudian media-media cetak lainnya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu kita butuh kemampuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, khususnya berkenaan dengan kemampuan membaca. Nah, itu kelemahan kita bahwa membaca kita sangat rendah sekali, karena kita minat membaca kita sangat rendah sekali, sehingga kemampuan pengetahuan kita pun tidak bisa diandalkan untuk berbagai hal. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba mengangkat tema dengan judul How to Read Successfully, bagaimana membaca dengan baik dan benar. Saya akan menyampaikan ada 4 strategi yang sangat penting kita kuasai, yaitu pertama adalah, mungkin saya akan tuliskan di sini, mungkin teman-teman bisa melihat di sini nanti apa-apa yang sangat penting. Yang pertama adalah strategi yang namanya preview. Ya, preview ini adalah satu bentuk strategi di dalam membaca. Ini berkenaan dengan kemampuan membaca teks yang sangat penting, yaitu melakukan membaca teks yang mendapatkan berkenaan dengan general information, ya, informasi umum. Jadi sebelum kita membaca teks lebih dalam, kita harus paham dulu apa sebenarnya teks yang akan kita baca, sehingga ada persiapan-persiapan ketika kita membaca teks yang lebih spesifik lagi. Nah, preview lagi, ini kegiatan preview antara lain adalah membaca cepat, ya, membaca cepat, namanya speed reading. Speed reading. Kemudian adalah guessing the meaning. Of difficult word, menebak kata-kata yang sulit seandainya ada kata yang sulit. Nah, yang kedua, strategi yang kedua adalah yang namanya click and clung. Nah, click and clung ini berkenaan dengan kemampuan seorang pembaca untuk memahami teks. Kalau dia menemukan berbagai kata sulit, ya, dia akan dimasukkan ke dalam kategori clung. Nah, kalau dia paham dengan apa yang dia baca, berarti dia klik. Yes. Kegiatannya antara lain adalah dengan cara underlining difficult words. Ya, menggarisbawahi kata-kata yang sulit. Kemudian berikutnya, setelah menggaris kata-kata yang sulit, kemudian mencari kata-kata tersebut di dalam kamus atau encyclopedia.
Tip yang ketiga adalah yang namanya wrap up. Get the gist. Get the gist. Nah, get the gist ini adalah kemampuan seorang pembaca, strategi seorang pembaca untuk menangkap informasi-informasi penting yang berkenaan dengan bacaan. Misalnya adalah main idea, ide utama dari bacaan, kemudian supporting detail, oke. Nah, jika seorang pembaca bisa memahami ide utama atau main idea atau informasi-informasi pendukung lainnya, maka dia sudah mengerti tentang bacaan itu. Yang terakhir, tip yang terakhir adalah yang keempat adalah wrap up. Wrap up ini adalah kemampuan seorang pembaca untuk menyampaikan ide-ide penting dengan menggunakan bahasa pembaca sendiri. Ini sama dengan memparafrase bacaan. Memparafrase bacaan. Misalnya bacaannya tentang COVID-19, misalnya pandemik, itu bisa dia buat dengan kata-katanya sendiri, menggunakan strategi wrap up. Mungkin kita butuh latihan-latihan lagi untuk meningkatkan kemampuan kita di strategi ini. Hanya penjelasan awal tentang strategi. Banyak strategi dalam membaca. Ini namanya strategi ini adalah CSR atau Collaborative Strategic Reading. CSR ini adalah Collaborative Strategic Reading. Membaca, teknik strategi membaca menggunakan teknik kolaborasi. Nah, semua strategi yang dipakai sini, 4 ini dilakukan dalam kelompok ya. Namanya, makanya disebutkan dengan kolaboratif. Jadi collab artinya berkelompok. Jadi antar kelompok nanti akan menggunakan strategi ini, kemudian antar kelompok kecil, kemudian dilakukan diskusi untuk menentukan langkah-langkah yang ada pada strategi CSR ini. Nah, strategi ini bisa dipakai mulai dari ya beginner reader ini artinya adalah pembaca pemula, bisa juga untuk intermediate reader, pembaca yang sudah agak tinggi sedikit, sampai kepada level advanced reader. Nah, ini namanya adalah intermediate dan advanced reader. Mungkin di episode berikutnya kita akan membahas satu persatu contoh-contoh tentang preview, click and clang, get the gist, dan wrap up. Nah, pada episode kali ini saya hanya menerangkan secara umum apa itu collaborative strategic reading. Ini salah satu bentuk strategi yang dipakai orang dalam membaca. Banyak strategi lain. There are many strategies that we can use when we want to understand the meaning or the message in the speaking passage. Ini adalah salah satu dari sekian banyak strategi yang dipakai. Oke. Kemudian strategi ini juga dipakai untuk membaca berbagai jenis teks. Tidak hanya teks yang berkenaan dengan intensive reading, tetapi juga berkenaan dengan teks extensive reading. Nah, untuk teks yang berbau akademik, barangkali ini juga sangat dianjurkan, karena ini menyangkut tentang upaya bagaimana kita menangkap pesan-pesan yang ada di dalam bacaan dengan detail. Namun butuh kemampuan untuk berlatih. Jadi kemampuan ini nanti membaca itu tidak bim salah bim dabrakadabra, tapi nanti butuh proses, butuh latihan-latihan yang lebih intensif untuk bisa membaca dengan baik menggunakan strategi-strategi yang saya sampaikan contohnya pada malam hari ini.
Kemudian strategi ini juga sudah berhasil dipakai di beberapa negara ya, seperti Amerika menggunakan strategi ini untuk mengajarkan anak-anak yang kemampuan membacanya rendah. Dan ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa CSR ini juga efektif dipakai untuk strategi membaca untuk mahasiswa atau siswa yang ada di Indonesia. Jadi ini sangat dianjurkan sehingga nanti kemampuan membaca kita akan meningkat menggunakan strategi yang kita maksudkan. Saya kira untuk episode berikutnya mungkin saya akan menyampaikan strategi yang lebih detail khususnya tentang CSR ini. Ini awal ini sudah umum saja dulu. Mungkin nanti kita tingkatkan ke lebih mendalam lagi. Terima kasih, tonton terus channel ini, mungkin ada video-video lain yang lebih menarik, yang lebih menantang yang akan kita sampaikan minggu depan. Tolong like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.